Swastiastu. Yang kami sucikan para sulinggi, yang kami wangikan para pinandita, yang kami hormati para sesepuh dan bini sepuh umat, Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami muliakan. Sungguh berbahagia sekali pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara virtual melalui akun YouTube channel dari PHRD IDIY pada hari ini Purnama Jesta 7 Mei 2020. Kita bisa bertemu secara virtual. Mudah-mudahan apa yang kita pikirkan, perkatakan, diskusikan, sharingkan pada hari ini akan memberikan manfaat kepada kita menghadapi COVID-19, Corona, dan mempersiapkan untuk menghadapi new normal setelah Corona, di mana segala sesuatunya mungkin sangat berbeda. Ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita memulai. Saya ingat sebuah doa. Ya, tentu saya akan mengucapkan pertama penganjali umat, Om Swastiastu. Mungkin tadi sudah, tetapi tidak ada salahnya selalu berdoa untuk kebahagiaan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Lalu kita berdoa, Om Anubadrah Kratawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru bagi saya yang sedang berbicara di sini, begitu juga bagi Bapak Ibu semua yang sedang mendengarkan hari ini. Yang selanjutnya adalah Om Triambakam Yajamahi Sukandim Pustiwardanam Hurwarukam Iwabandanam Mrityor Moksya Yamamrita. Oh Dewa Siwa, Engkaulah pemilik segalanya. Aku serahkan hidup ini hanya kepadamu, bagaikan sebuah mentimun yang lepas daripada tangkainya. Sekarang era Corona, sekarang Engkau menguji umatmu. Semoga kami semua dalam bimbinganmu, oh yang Maha Siwa. Terima kasih. Jadi kami berdoa, semoga Bapak Ibu semua, kita semua seluruh alam semesta di dalam lindungannya, bahwa era Corona kali ini akan memberikan pelajaran yang baik bagi kehidupan kita semua. Dewi Kunti sebagai salah satu dari keluarga dari Pandawa, ibunya para Pandawa, suatu ketika berada dalam kesulitan yang sangat, dia berdoa. Mungkin agak berbeda dengan doa kita yang manusia pada umumnya ini, yang berdoa, oh Tuhan jauhkanlah aku dari segala kesulitan. Maka Dewi Kunti berdoa, oh Tuhan, oh Krishna, karena beliau meyakini sekali bahwa Krishna itu walaupun keponakan tetapi seorang awatara yang turun menjelma ke dunia. Lalu beliau berkata, berikanlah lebih banyak lagi derita dan beban agar aku selalu ingat kepadamu. Karena kalau aku diberikan kesenangan, kegembiraan dan bukan penderitaan, takutnya aku melupakanmu, oh ya Tuhan. Jadi mungkin itulah saatnya hari ini kita memperbanyak doa, memperbanyak tabungan langit. Ya, yang biasanya mengerjakan jenjana marga, mengajar, berbagi, diperbanyak lagi berbaginya, diperbanyak lagi mengajarnya, diperbanyak lagi sharingnya, sharing ilmu, yadnya di dalam bentuk ilmu. Karena hidup tidak bisa tanpa yadnya. Yang selanjutnya yang karma marga, yang biasanya dengan bekerja. Mungkin bekerja hari ini jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Mencari nafkah untuk keluarga bisa jadi lebih sulit daripada sebelumnya. Jadi mungkin inilah satu kesempatan untuk kita semakin dekat, semakin mencari terobosan-terobosan, semakin cari cara-cara baru yang membuat cara kita berkarma tidak hanya sekedar seadanya dan sebisanya, tetapi kita harus selalu belajar dan berinovasi. Yang selanjutnya mungkin yang di Raja Bakti Marga, Raja dan Marga dan Bakti Marga, dengan kekuatan doa, kekuatan kasih, para yogi,
di puncak-puncak Himalaya, di gua-gua, semua mendoakan kebaikan dunia, melakukan perubahan untuk dunia, bukan dengan berkarya, tapi dengan doa dan getaran serta vibrasi mereka. Dan mungkin dengan kesempatan corona ini, kita work from home, kita punya waktu lebih banyak untuk berdoa. Jadi Bapak Ibu semua, ini ajakan dan ingatan untuk saya sendiri juga, bahwa inilah kesempatan bahwa untuk kita menjadi lebih baik. Satu kesempatan saya sempat meeting dengan guru bisnis, guru marketing, Pak Hermawan Kartajaya. Beliau mengajarkan begini. Yang pertama, langkahnya dalam menghadapi corona ini adalah survival. Ini menarik sekali. Bertahan hidup dulu yang penting. Yang kedua adalah preparation. Percayalah bahwa masa depan lebih baik, jauh lebih baik dan lebih menggembirakan daripada hari ini. Jadi persiapkan. Jangan larut dalam kesedihan. Ingat Dewi Kunti, kalau kita ingin bersedih, bahwa beliau bahkan berdoa makin banyak kesulitannya, bukan makin sedikit. Yang berikutnya adalah action. Jadi sekarang saatnya bertahan, ya, lalu persiapkan dengan baik, lalu action. Apa yang harus kita persiapkan di era corona ini? Banyak pertanyaan muncul. Pak, saya berbisnis, kebetulan dikenal saya sebagai salah satu inspirasi mungkin bagi para entrepreneur, karena saya memang sudah 24 tahun memulai usaha, sudah mengalami jatuh bangun, sudah hampir bangkrut total selama 2 kali. Jadi sudah belajar banyak lah, sudah cukup lengkap mudah-mudahan pelajarannya. Lalu banyak yang bertanya begitu. Saya tanya, kalau ditanya begitu saya akan jawab begini. Justru ini kesempatan kita punya waktu merenungkan kembali, di mana ketika kita sibuk, biasanya kita nggak sempat merenungkan apa yang harus kita lakukan untuk bertumbuh, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih hebat, untuk menjadi lebih dahsyat. Ya, yang pertama adalah kalau secara bisnis, bahkan karir pun seperti itu, berpikirlah tentang inovasi. Ada sesuatu yang berbeda. McKinsey saya baca selalu bicara new normal, dan banyak penyiar TV sudah bilang bahwa ke depan ini kita akan menghadapi new normal. Jangan berharap lagi bahwa apa yang kita hadapi ke depan akan sama dengan yang sebelum-sebelumnya. New normal, butuh inovasi, butuh pemikiran baru, butuh belajar baru. Sekarang banyak conference, banyak Zoom meeting, banyak ini. Ikutin, buka hati, ya, bahwa kita membutuhkan ilmu-ilmu itu. Tanpa ilmu nggak ada sesuatu yang lebih baik, ya. Yang kedua, mohon maaf ini berbagi, saya tidak berniat menggurui. Yang kedua, kalau sudah muncul inovasinya, lalu pikirkan siapa marketnya, bagaimana market akan menerima. Kalau kita berkarir di kantor, apakah atasan kita akan lebih senang dengan apa ide-ide kita setelah kita selesai belajar, dengan gagasan-gagasan, dengan proposal kita, dengan penawaran kita, dengan apapun karya-karya kita, lebih baik nggak dibandingin sebelum corona? Nah, harapannya pimpinan kita bilang lebih baik. Yang kedua adalah, kalau kita di bisnis, maka marketing kita harus kuat. Artinya apa? Market kita melihat inovasi kita, jadi tertarik dengan produk kita. Belasan bisnis yang saya pimpin, itu semuanya butuh dipikirin inovasinya, lalu diuji marketnya, divalidasi marketnya. Bener nggak sih market itu cocok dengan inovasi yang saya pikirkan, yang dipikirkan oleh tim saya. Nah itu, jadi inovasi Bapak Ibu, berharap corona ini akan memberikan inovasi-inovasi baru, cara baru dalam hidup, cara baru dalam berkarir, cara baru dalam belajar, cara baru di dalam berbisnis, cara baru di dalam bersosialisasi dalam kehidupan. Yang kedua, tadi marketing. Nah yang ketiga adalah finansial, yang keempat adalah operasional, yang kelima adalah HRD. Saya bahas saja dalam waktu singkat bahwa inovasi dan marketing itu perlu pendanaan, funding biasanya untuk menjalankan gagasan-gagasannya. Maka bagaimana caranya? Mulai pikirkan balik lagi ke inovasi. Bagaimana inovasi dalam pendanaan? Lagi semuanya nggak pada pegang duit cash. Gimana nih caranya? Bank juga lagi seret ngeluarin pinjaman kalau mau pinjaman. Gimana caranya? Mungkin jadi patungan, sesama orang susah bekerja sama. Misalnya begitu. Ya, muncul istilah crowdfunding, ya, kerjasama dan lain sebagainya. Itu funding. Yang berikutnya operation. Tadinya harus gaji karyawan, hubungan dengan HRD juga. Sekarang mungkin harus bekerja sama biar nggak perlu gaji karyawan. Ya, saya membangun berbagai belasan bisnis, saya mengubah konsep harus mempekerjakan banyak orang menjadi harus bekerja sama dengan banyak orang. Saya kira itu Bapak Ibu, para sesepuh, Bapak Ibu semua, adik-adik, mari kita bersama-sama perbaiki keadaan kita. Umat Hindu sungguh punya potensi yang luar biasa. Kita jangan rendah diri karena kita minoritas. Rendah hati itu harus. Mari kita bekerja sama, lahirkan banyak
entrepreneur, ya, walaupun kita sebagai karyawan sekarang, belajarlah entrepreneur karena dunia akan berubah pasca corona ini. Saya kira demikian, semoga ini bermanfaat, ya. Terus kunjungi channel YouTube dari PHDI DIY ini. Semoga ini memberikan kebaikan dan kita bisa menjadi berbagi. Saya menjadikan ini sebagai ladang amal saya juga, sebagai ladang saya beriatnya, ladang yatnya saya. Semoga ini memberi kebaikan, menjadi tabungan langit bagi saya. Saya berharap Bapak Ibu juga melakukan, kakak dan adik semua, untuk melakukan tabungan langit, tabungan langit, tabungan langit, agar berbagai macam kebaikan datang dari segala penjuru, dari arah yang kita rencanakan maupun tidak kita rencanakan. Astagfirullah. Mari kita tutup dengan Paramasanti. Santi, Santi, Santi. जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार।